Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami dari kelompok 2, tugas mata kuliah probabilitas dan statistika yaitu tentang visualisasi data numerik. Yang beranggotakan yaitu Satria Hidayat, Abdurrahman Razin Arido, Hamzah Nur Hadi, Syairi Baginda Maulana, dan Zakiatul Rahma. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu dari kuesioner yang Google Form yang telah kami sebarkan dan telah diisi sama yang lain. Untuk pertama yaitu dijelaskan oleh Satria Hidayat. Pada Satria Hidayat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tabel frekuensi yang dengan data berat dan tinggi badan yang diambil dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan. Untuk kegiatan ketiga, pertama, isi data berat dan tinggi badan sesuai data yang telah kelompok kumpulkan. Ini. Setelah itu, buat tabel distribusi frekuensi sebagaimana contoh yang ada. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita membutuhkan nilai N, maksimum, minimum, dan range dari tabel berat ini. Untuk mencarinya, kita membutuhkan rumus konta untuk mencari nilai N, max untuk mencari maksimumnya, min untuk mencari minimum, serta mengurangi tabel max dengan minimum untuk mencari range-nya. Setelah mendapatkan keempat data tersebut, kita hanya perlu mencari banyak interval dan besar interval untuk tabel distribusinya. Untuk mencari tabel besar banyak intervalnya, kita memakai rumus 1 plus log F27 atau range dikali 3,3. Setelah mendapatkan banyak intervalnya, kita mencari besar interval dengan rumus F27 atau range-nya dibagi banyak interval yang kita dapatkan tadi. Dan kita pakai rumus round up untuk pembulatan ke atas untuk banyak dan besar intervalnya. Setelah mendapatkan banyak dan besar intervalnya, maka kita akan memulai mengisi interval start dan end-nya sesuai data dari tabel berat tersebut. Untuk startnya kita mulai dari nilai paling kecil atau nilai minimum dari tabel berat, yaitu 40. Karena besar interval adalah 5, berarti 5 poin setelah 40 adalah interval n-nya. Jadi 40 dan interval n-nya adalah 44. Begitupun seterusnya sampai banyak intervalnya berjumlah 6 buah. Seperti ini. Setelah mendapatkan interval start dan end-nya, kita mencari absolute frekuensi atau total data dari interval start sampai end dari tabel berat dengan rumus count if B11 sampai B43 besar atau sama dengan interval start, B11 sampai B43 kecil atau sama dengan F16 atau interval N. Maka kita akan mendapatkan hasil dari total dari interval start sampai N-nya dari total data berat yang ada. Kita lakukan pengulangan sampai mendapatkan ke-6 buah absolute frekuensinya. Setelah mendapatkan absolute frekuensi, yang kita cari berikutnya adalah relatif frekuensi. Untuk mencari relatif frekuensi, kita memakai rumus G16 atau absolute frekuensi per count B11 sampai B43. Dan kita jadikan ke bentuk persentase. Ulangi sampai ke bawah. Untuk mencari totalnya, kita pakai rumus sum G16 sampai G21 untuk mencari total dari absolute frekuensinya. Setelah didapatkan data 100%, maka kita akan
lanjut ke kegiatan ketiga, itu mengulangi langkah 1 dan 2 namun tanpa pembuatan angka atau round up, biarkan angkanya berkoma. Untuk interval startnya, kita mulai dari nilai minimum lagi. Interval n-nya kita akan memakai rumus J16 atau besar interval tambah plus K13. Interval startnya berikutnya adalah total interval n sebelumnya. Dan untuk mencari interval n yang berikutnya, kita memakai rumus J17 atau interval start sebelumnya plus K13 atau besar interval, dan ulangi sampai ke bawah, sampai besar interval yang ke-6. Banyak interval yang ke-6. Untuk mencari absolut frekuensi dan relatif frekuensi, kita hanya perlu mengulangi cara yang di samping ini. Sekian penjelasan saya tentang tabel distribusi frekuensi berat badan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada aku Syari Baginda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Satrio Dayat. Untuk kelanjutan penjelasan tabel frekuensi bisa dijelaskan oleh Abdurrahman Razin Arido. Pada Abdurrahman Razin, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk tabel dari tabel tinggi. Pertama, kita akan mencari nilai max, n, max, min, dan range dari tabel tinggi. Yang kemudian akan didapatkan nilai n-nya 33, nilai max-nya 175, nilai min-nya 149, dan range-nya 26. Dari data ini kita akan mencari banyak interval dan besar interval. Di mana kita akan mencari banyak interval dengan menggunakan rumus 1 ditambah log dari n, kemudian dibagi 3,3, yang kemudian akan didapatkan nilainya 6. Kemudian kita akan mencari besar interval dengan membagi nilai range dan banyak interval, yang kemudian mendapatkan besar interval sebanyak 5. Kemudian setelah kita dapatkan nilainya, kita ketahui bahwa kita ada 6, banyak intervalnya ada 6 dan besar intervalnya ada 5. Ini kita akan membuat 6 interval. Dan besar intervalnya ada 5. Kemudian kita akan mencari interval start dan interval end. Di mana interval start akan dimulai dari nilai min. Nilai min. Dan pada interval pertama, interval start akan dimulai dari 149 sampai 153 dikarenakan besar intervalnya adalah 5. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada interval lainnya. Setelah didapatkan hasilnya, kita akan mencari absolute frekuensi, di mana kita akan menggunakan rumus conif, yang kemudian kita akan C11 sampai C43 atau kemudian lebih besar dari E47 dari C11 sampai C43, kecil sama dari absolut frekuensinya. Kemudian akan dapatkan absolut frekuensinya 5, dan kemudian kita akan menggunakan rumus yang sama pada setiap interval yang ada. Setelah didapatkan setiap absolut frekuensi dari setiap interval, kita akan menjumlahkan semuanya menggunakan rumus sum dari G46 dari interval pertama sampai interval ke-6, yang kemudian akan dapatkan totalnya adalah 33. Kemudian kita akan mencari relatif frekuensinya dengan cara membagi absolut frekuensinya, kemudian dibagi count, kemudian kita akan menggunakan rumus count pada tabel seluruh tinggi badan, yang kemudian didapatkan nilai 9%. Dan jangan lupa untuk menggunakan simbol
presentasi, kemudian kita akan persen, kemudian kita akan menggunakan rumus yang sama pada setiap intervalnya. Untuk selanjutnya, ulangi langkah 1 dan 2 namun tanpa pembuatan angka, biarkan angka berkoma, tanpa formula round up pada besar interval. Dan kita di sini tidak akan menggunakan rumus round up. Pertama kita akan mencari banyak interval dan besar interval. Banyak interval kita akan menggunakan rumus 1 ditambah log dari n, kemudian dibagi 3,3, mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian besar interval adalah banyak interval dibagi dengan range, menggunakan dapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari interval start, interval n. Dan interval start akan dimulai dari 449 dan akan pada interval n-nya sebagai berikut, dikarenakan besar intervalnya adalah berikut. Kemudian kita akan menggunakan rumus yang sama pada setiap intervalnya. Kemudian absolute frekuensinya kita akan menggunakan rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita akan mencari histogramnya dari yang berasal dari histogram ini akan didapatkan setelah mendapatkan hasil dari distribusi tinggi badan dan berat badan. Dan berikutlah histogram untuk keduanya. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Razin. Untuk penjelasan berikutnya, yaitu tentang scatter plot yang dijelaskan oleh Hamzah. Pada Hamzah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kegiatan selanjutnya yaitu scatter plot untuk variabel numerik. Data yang kita punya yaitu berat dan tinggi badan. Kegiatan 1, dapatkan nilai min, median, dan modus untuk data berat dan tinggi. Kegiatan 2, dapatkan nilai standar deviasi dan varians untuk data berat dan tinggi. Kegiatan ketiga, buat scatter plot untuk data berat dan tinggi tersebut. Pertama, kita akan mencari nilai min. Min adalah rata-rata di mana didapatkan dari sigma atau total atau kalkulasi data yang kita punya, kemudian dibagi dengan frekuensi atau banyak data yang kita punya. Pada Excel kita menggunakan formula average dengan memblok sebanyak data yang kita punya. Selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah atau dapat juga dikatakan sebagai kuartil kedua. Nah, nilai median memiliki formula median, kemudian blok seluruh data yang kita punya. Selanjutnya itu modus. Modus adalah nilai yang paling banyak keluar dalam data setelah diurutkan. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi disebut juga sebagai simpangan baku. Nah, apa itu simpangan baku? Yaitu angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar dari rata-rata. Jika seandainya simpangan baku memiliki nilai yang rendah, maka dapat disimpulkan data yang ada dalam tabel kebanyakan mendekati nilai rata-rata. Sebaliknya, jika simpangan baku tinggi, atau dapat juga kita simpulkan penyebaran lebih besar dari rata-rata, sehingga data yang ada di dalam tabel lebih tersebar. Rumusnya yaitu akar dari variansi. Nah, selanjutnya variansi, atau dapat juga kita sebut sebagai ragam. Nah, bagaimana rumus ragam? Yaitu sigma atau total atau kalkulasi dari nilai dikurang rata-rata yang kemudian dikuadratkan, lalu dibagi dengan banyak nilai. Nah, pada Excel kita menggunakan formula var, kemudian blok seluruh data yang kita punya. Data berat dan tinggi memiliki rumus yang sama untuk setiap min, median, modus, standar deviasi, dan variansinya. Kemudian untuk scatter plot. Apa itu scatter plot? Yaitu sebuah grafik
yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara dua variabel. Pada kali ini kita menggunakan variabel berat dan tinggi badan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hamzah untuk penjelasan tentang cross table. Itu bisa dijelaskan oleh Zakiatur Rahma. Untuk Zakia, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah cross table. Yang pertama, data prodi dan rekomendasi. Pada data ini, kita mengambil data dari kuesioner yang telah kita bagikan sebelumnya. Kegiatan kedua, buat cross table menggunakan data yang kelompok kumpulkan. Nah, di sini kita menggunakan data prodi dan jurusan dan rekomendasi jurusan. Di tabel prodi ini ada jurusan, ada TRPL, MI, Telkom. Dan di rekomendasi ada sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Untuk totalnya kita menggunakan rumus SUM. Yang selanjutnya kegiatan 2. Kegiatan 2 ke atas dulu. Buat bar chart dari tabel pada kegiatan 1. Nah, dari tabel yang telah kita buat pada kegiatan 1 ini, kita buatlah bar chart-nya, yakni seperti gambar yang ada pada layar ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zakiatur Rahma dan juga kawan-kawan lainnya. Terima kasih telah menjelaskan hasil diskusi kita kali ini. Sekian dari kami kelompok 2. Untuk ada kata-kata yang salah dan tidak pantas, kami segenap kelompok 2 mengucapkan minta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.